Pernahkah kalian mendengar dengan nama Pulau Las Palmas? Bagi yang baru pertama kali mendengar nama ini, mungkin mengira Pulau Las Palmas terletak di benua Eropa atau Amerika, karena namanya terdengar mirip dengan bahasa Spanyol. Namun, tahukah kalian akan hal itu? Ternyata pulau ini merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Pulau Las Palmas, juga dikenal sebagai Pulau Miangas dalam bahasa Indonesia, adalah salah satu pulau paling terpencil di Indonesia. Pulau Miangas terletak di bagian paling utara Indonesia, berbatasan dengan Filipina. Oleh karena itu, pulau ini dikenal juga sebagai pulau perbatasan dan berfungsi sebagai pos perbatasan antara Indonesia dan Filipina yang dikenal dengan istilah perjanjian perbatasan. Secara administratif, Pulau Miangas merupakan bagian dari Kecamatan Miangas, Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Pulau Miangas memiliki luas sekitar 3,39 km persegi. Menurut data Badan Pusat Statistik, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mengelilingi pulau tersebut. Pada tahun 2021, diperkirakan jumlah penduduk pulau tersebut sebanyak 820 jiwa, yang mayoritas berasal dari suku Talaud. Miangas merupakan pulau terbesar di Indonesia yang terletak di wilayah utara Sulawesi Utara. Secara geografis, Pulau Miangas sebenarnya lebih dekat dengan daratan Filipina dibandingkan negara Indonesia. Jika kita melihat di peta, jarak antara Pulau Miangas dan kota Davao di Filipina hanya sekitar 45 mil laut atau sekitar 80 km. Marampit sendiri merupakan salah satu pulau berpenghuni dari gugusan Kepulauan Talaud. Sedangkan jarak Pulau Miangas dengan kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, sekitar 274 mil laut atau sekitar 507,4 km. Lantas, kalau Pulau Miangas lebih dekat dengan Filipina, kenapa masuk ke wilayah Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita bahas sedikit tentang sejarah kedua negara yang terkait dengan Pulau Miangas. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Indonesia saat ini merupakan wilayah yang dulunya dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda atau dikenal dengan Hindia Belanda. Berdasarkan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, sejarah atau asal-muasal Pulau Miangas konon berasal dari Kepulauan Mindanao, Filipina. Dahulu, Pulau Miangas disebut juga Pulau Palem karena banyak tumbuh pohon palem di pulau ini, yang penduduk setempat sering disebut pala liar. Konon, menurut cerita turun-temurun sejak zaman nenek moyang kita, pulau ini ditemukan oleh kedua orang asal Mindanao, Filipina. Keduanya menemukan banyak pohon palem di rawa-rawa pulau ini. Sejak saat itu, pulau ini dinamakan Palmas atau Las Palmas, yang artinya buah kelapa yang terapung di laut. Lambat laun, pulau ini menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal yang datang dari Pulau Nanusa, Pulau Merampit, Pulau Kurotan, dan Pulau Karatung yang akan meninggalkan Filipina. Setelah sekian lama singgah, lama-kelamaan banyak penduduk pulau sekitar yang menetap. Pada tahun 1891, Spanyol memasukkan pulau itu ke Filipina dan menamakannya La Palmas. Konon katanya, masyarakat Miangas saat itu menolak kehadiran Spanyol di wilayahnya, dan pada tahun 1895, Belanda mengirimkan utusannya ke pulau tersebut untuk mengucapkan selamat dan menghadiahkan mereka medali karena menolak bendera Spanyol. Utusan khusus itu juga memberinya bendera Belanda untuk dikibarkan di sana. Setelah perjanjian Paris pada tahun 1898, pemerintah kolonial Spanyol menyerahkan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Filipina adalah seluruh wilayah dalam wilayah geografis yang luas. Karena Pulau Miangas terletak di dalam batas selatan kotak, maka pemerintahan AS kemudian memasukkan pulau tersebut ke dalam wilayah Filipina. Kepemilikan kawasan tersebut kembali dipermasalahkan oleh pemerintah Belanda dan Amerika. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa status kepemilikan Pulau Miangas harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Selanjutnya, setelah mengkaji bukti-bukti yang disampaikan kedua negara yang bersengketa, tercatat pada tanggal 4 April 1928, atas kewenangan tunggal arbiter Dr. Max Hubbard dari Swiss, diputuskan bahwa seluruh Pulau Miangas
adalah bagian dari Belanda. Oleh karena itu, Pulau Miangas menjadi milik Kerajaan Belanda. Menurut berbagai sumber, setelah masing-masing negara merdeka, Indonesia dan Filipina, keputusan arbitrase internasional atas kepemilikan Pulau Miangas tetap dihormati dengan tegas oleh kedua negara baru tersebut. Pengakuan ini kemudian diperjelas dalam Perjanjian Lintas Batas Indonesia-Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara mengakui Pulau Miangas sebagai perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, kita memahami mengapa Pulau Miangas masuk wilayah Indonesia, padahal letaknya lebih dekat dengan Filipina. Setelah mengetahui sejarah kepemilikan Pulau Miangas, berikut beberapa fakta menarik tentang Pulau Miangas lainnya yang telah dirangkum. Pulau Miangas juga mempunyai beberapa nama lain. Beberapa nama tersebut antara lain Wui Batu, Tinonda, dan Palmas. Wui Batu artinya melihat dari jauh seperti batu, sedangkan Tinonda artinya masyarakat manusia berlayar ke sini atau singgah di pulau ini. Sedangkan nama Palmas merupakan istilah Filipina karena di sini terdapat pohon pinang yang ditanam oleh orang Filipina. Orang Filipina di Davao menyebutnya Tegal Palmas. Nama Miangas sendiri mempunyai arti malu atau dalam bahasa Sangir disebut namea. Selain itu, Miangas juga bisa diartikan sebagai menangis. Selain nama pulau dan nama desa, nama Miangas juga digunakan sebagai nama subwilayah pulau ini. Fakta menariknya, Kecamatan Miangas merupakan satu-satunya kecamatan di Indonesia yang hanya memiliki satu wilayah desa, yaitu Desa Miangas. Dengan kata lain, Kecamatan Miangas terletak di Pulau Miangas, dan Kecamatan Miangas hanya mempunyai satu wilayah administratif, yaitu Desa Miangas. Dalam video tersebut beberapa kali disebutkan bahwa jarak Pulau Miangas dengan daratan Filipina lebih jauh dibandingkan jarak antar wilayah Indonesia lainnya. Sebagai gambaran, dijelaskan bahwa perjalanan dari Pulau Miangas menuju kota Davao, Filipina dapat ditempuh dalam waktu 5 jam atau paling lama 10 jam dengan menggunakan perahu nelayan tradisional. Jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan dari Pulau Miangas menuju Kecamatan Melenguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud. Ini memakan waktu 1 hari 1 malam. Bahasa yang telah lama digunakan oleh penduduk Miangas juga dipengaruhi oleh bahasa Tagalog Filipina, serta bahasa Miangas dan bahasa Indonesia. Kemahiran masyarakat dalam berbahasa Tagalog juga membantu masyarakat Miangas dalam bertukar barang dengan orang Filipina. Kedekatan geografis dan psikologis ini pula yang membuat banyak warga Filipina memutuskan untuk menikah dengan orang Indonesia dan menetap di Miangas atau sebaliknya. Jika kamu mengunjungi Miangas, kamu juga akan dengan mudah menemukan produk-produk kebutuhan pokok dari Filipina. Karena letaknya yang dekat, banyak warga Miangas yang lebih memilih berbelanja di Filipina dibandingkan di Indonesia. Perbedaan mata uang Indonesia dan Filipina bukan menjadi kendala karena masyarakat kedua negara sudah terbiasa bertukar barang. Kedekatan antara orang Miangas dan orang Filipina membuat kegiatan barter masih dilakukan dan tidak pernah dipermasalahkan hingga saat ini. Misalnya, kamu ingin membeli minuman ringan di Filipina, produk yang kamu tukarkan adalah rokok Indonesia. Kamu dapat mencapai Pulau Miangas dengan transfer perahu dari Pelabuhan Bitung. Perjalanan ke Pulau Miangas beroperasi 2 kali dalam sebulan. Alternatifnya, kamu juga dapat menggunakan perjalanan udara ke pulau ini dengan penerbangan lokal dari Bandara Manado. Sejak dibukanya Bandara Miangas pada 19 Oktober 2016, akses menuju Pulau Miangas kini dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu laut dan udara. Adanya bandara ini juga membuat masyarakat yang tinggal di Pulau Miangas mempunyai alternatif transportasi menuju wilayah lain di Indonesia, tentunya dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Secara ekonomi, Pulau Miangas mempunyai potensi pengembangan yang cukup baik. Berdasarkan kutipan PPK KP3K kkp.co.id, di perairan Miangas terdapat banyak jenis ikan laut, seperti marlin, cakalang, ikan pasir, lobster, teripang, serta sejumlah ikan laut dalam. Selain itu, Pulau Miangas juga memiliki alam yang liar dan indah, sehingga menjadi potensi untuk dikembangkan pariwisata.